Nah, di sini kita kan mau berdiskusi tentang konflik yang terjadi antar umat beragama. Kita ngambil topiknya itu yaitu konflik penolakan pembangunan gereja yang ada di Cilodong, Kota Depok. Nah, di sini ada perintah di tugasnya. Yang pertama itu kronologi peristiwa, selanjutnya latar belakang atau penyebab terjadi konflik. Lalu ada langkah-langkah penyelesaian yang telah diambil. Nah, kita itu menyimpulkan apakah itu sudah cukup untuk menyelesaikan masalah atau belum. Terus ada solusi pencegahan. Selanjutnya, bagaimana seharusnya orang Kristen berperan menyikapi kasus yang terjadi dan bagaimana cara orang Kristen itu bisa menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, untuk yang pertama tentang kronologi peristiwa. Ada yang bisa mau menjelaskan bagaimana kronologi peristiwa konflik itu terjadi? Di sini aku mau bahas ini latar belakangnya itu. Jadi kan kejadian penolakan pembangunan gereja yang terjadi pada tanggal 5 Juli di Cilodong itu kan menunjukkan bahwa masalah pendirian rumah ibadah itu masih sering menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat ya. Jadi rencana penggunaan bangunan itu sebagai tempat ibadah itu nggak bisa langsung diterima oleh semua masyarakat. Nah, jadi itu karena sebagian warga itu masih merasa keberatan, padahal di sisi lain sebagian warga itu juga merasa tidak merasa kalau mereka itu memiliki hak untuk beribadah dan punya tempat ibadah yang layak seperti itu. Nah, jadi perbedaan pendapat ini yang kemudian berkembang menjadi penolakan yang cukup ramai. Nah, peristiwa ini menggambarkan bahwa hubungan antar warga yang berbeda latar belakang ini masih mengalami yang namanya gesekannya. Jadi oleh karena itu, kejadian ini penting dibahas untuk memahami kondisi sosial masyarakat sekaligus menjaga kerukunan antar umat beragama. Mungkin untuk yang latar belakangnya itu sih dari aku, atau ada tambahan kah dari yang lain? Sepertinya kalau latar belakangnya sudah cukup. Nah, next kita lanjut ke ini, ke kronologi peristiwa itu terjadi. Ini nanti bisa juga sekalian ini ya dilanjutkan, kalau sudah cukup itu langsung dilanjutkan ke penyebab terjadinya konflik biar kita nggak berlama-lama. Oke, jadi untuk kronologi peristiwanya di sini aku mau sedikit menjelaskan ya dari beberapa sumber yang sudah aku cari. Jadi untuk kronologinya itu dari yang pertama itu perencanaan pembangunan gereja ini itu sebenarnya udah terjadi lama ya direncanakannya, tapi baru direalisasikan itu pada tanggal 4 Mei 2025 karena IMB-nya itu baru keluar dengan sebelumnya itu sudah dipenuhi beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sama pihak gereja. Nah, tapi karena ada beberapa sosialisasi, bukan ya, oh sorry. Jadi karena setelah diterbitkannya IMB itu, akhirnya pada awal Juli 2025, itu mulai dilakukan peletakan batu pertama, atau sebagai pertanda akan dimulainya sebuah pembangunan. Nah, dari situ, itu warga ini sedikit shock, karena mereka itu tidak dikabarkan kalau ada pembangunan di situ, atau intinya ya kurang sosialisasi lah kepada dari pihak gereja ke warganya. Nah, akhirnya dari situ mereka ini melakukan aksi demo pada tanggal 5 Juli 2025. Terus karena aksi demo ini tuh akhirnya disoroti oleh pemerintah Kota Depok yang akhirnya sebagai pihak mediasi atau membantu penyelesaian permasalahan ini. Tetapi sebenarnya ini nggak sepenuhnya diselesaikan karena sampai sekarang itu gerejanya belum bangun. Tapi pemerintah ini minta bahwa pihak gereja ini melakukan perbaikan dulu lah komunikasi sama pihak sekitar biar nanti diterima gitu. Terus kronologi singkatnya aja ya. Baginya kita dengar atau kita dari ininya. Mungkin ada ini beberapa faktor penyebab masalah yang lain, ada yang bisa menambahkan atau sudah cukup cuman dua itu? Gimana teman-teman? Terus ini mau Tapi kayaknya bahas ada lagi sih. faktor sih.
Yang pertama itu mungkin faktor komunikasi ya, karena di sini jelas banget kalau ada miskomunikasi antara warga sama pihak gereja itu. Yang kedua mungkin faktor tekanan massa atau lingkungan, karena di situ kan mayoritasnya kan Muslim. Sedangkan tiba-tiba ada pembangunan gereja itu, masyarakat itu mungkin berpikir kalau pembangunan gereja itu bakal menimbulkan yang namanya kegangguan di lingkungan mereka. Bagaimanapun umat Kristen di daerah itu adalah minoritas. Yang terakhir itu mungkin faktor provokasi. Hmm, karena seperti yang sudah dijelaskan di kronologinya itu, bahwa pihak gereja itu telah melakukan yang namanya sosialisasi meskipun banyak masyarakat yang menyatakan bahwa belum sepenuhnya, atau pihak RT RW-nya itu juga belum menyeluruh memberitahu. Terus di lingkungan masyarakat itu ada mungkin yang beberapa orang itu yang memprovokasi gitu, dibilang bahwa pihak gereja itu belum melakukan yang namanya sosialisasi. Jadi situasi itu makin memanas dan warga pun akhirnya melakukan yang namanya demo. Mungkin itu saja sih faktor-faktor terjadinya penolakan gereja ini. Berarti intinya itu yang paling utama itu waktu kesalahpahaman sama kurangnya komunikasi antara pihak gereja dan masyarakat sekitar. Nah, baik. Oke, selanjutnya di sini ada perintah yang kedua yaitu langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, dari beberapa sumber yang kubaca, kalau ini yang ku dapat ya, langkah-langkah penyelesaiannya itu yang pertama mereka itu melakukan pendekatan ideologis yang dimana melibatkan pemerintah sekitar, tokoh masyarakat serta pihak gereja. Nah, selanjutnya mereka itu melakukan mediasi yang dimediatorkan oleh pemerintah Depok, di mana pemerintah Depok ini memfasilitasi proses mediasi bersama instansi yang terkait. Nah, di dalam itu kedua pihak tersebut menyampaikan aspirasi mereka untuk menemukan akar masalahnya, yaitu kurangnya komunikasi dan sosialisasi dari pihak gereja. Nah, selanjutnya hasil mediasi itu menghasilkan kesepakatan yaitu penundaan pembangunan gereja untuk sementara waktu. Nah, masa penundaan ini digunakan mereka itu untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat sekitar itu melalui sosialisasi dan pendekatan persuasif. Selanjutnya, penyelesaian konflik itu tidak hanya berfokus pada aspek hukum saja, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosialnya dan emosional masyarakat sekitar juga. Nah, dengan dilakukan pertemuan lanjutan dan perbaikan komunikasi, ini mereka berharap itu dapat menjaga hubungan baik dan kondisi yang kondusif. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi. Nah, apakah langkah penyelesaian itu yang telah diambil itu sudah cukup atau belum? Kalau menurut tadi disinggung di latar belakang atau di mana tadi ya, kalau nggak salah? Karena aku tadi ada dengar kalau pembangunan gerejanya itu belum terjadi sampai sekarang kan? Iya, itu apa yang bahas? Kenapa? Ya, berarti Intinya itu apa ya, belum cukup. Langkah-langkah penyelesaian yang mereka lakukan itu belum cukup, belum sepenuhnya cukup. Kenapa? Karena mediasi yang mereka lakukan salah satunya itu belum bisa dibilang belum terselesaikan dengan baik, atau dengan kata lain belum ada kesepakatan final gitu. Yang seperti kalian bilang tadi itu, makanya gerejanya itu nggak dibangun-bangun hingga sekarang gitu loh. Pokoknya nggak ada informasi yang jelas mengenai pembangunan gereja itu. Terus yang kedua, akar masalah utamanya itu kurangnya komunikasi dan transparansi sejak awal, bukan hanya soal izin. Jadi memang sebelum pembangunan gereja itu diperlukan izin
oleh pihak gereja kepada pihak yang berwenang. Terus juga pihak yang berwenang ini juga perlu mengomunikasikan ke masyarakat supaya masyarakat juga ikut dalam mengambil keputusan. Jadi istilahnya nggak dari satu pihak aja yang mengambil keputusan. Terus kayaknya kita langsung next saja ke solusi pencegahan. Ada yang mau ngasih pendapat? Kayaknya Ini ya. Fiona lagi nge-lag jaringannya. Oh iya, buat solusi pencegahan aku ada dapat beberapa solusi. Nah, yang pertama itu penting melakukan sosialisasi sejak awal kepada masyarakat sekitar. Jadi sebelum pembangunan dimulai, pihak gereja ada baiknya menjelaskan rencana pembangunan supaya nanti tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nah, yang kedua itu menjaga komunikasi yang baik dengan warga. Nah, sama seperti kasus yang kita angkatkan ini salah satu penyebabnya ya kayak miskomunikasi lah ya. Jadi untuk kedepannya kita itu penting menjaga komunikasi dengan warga sekitar. Karena biasanya kalau hubungan sudah baik dari awal, maka warga akan lebih mudah menerima. Nah, yang ketiga itu melibatkan pemerintah dan forum kerukunan umat beragama sejak awal. Kenapa? Supaya nanti ada pihak yang menjadi penengah jika terjadi perbedaan pendapat. Nah, yang keempat dan yang paling penting penting itu meningkatkan sikap toleransi. Karena kan sebagaimana kita tahu kalau setiap orang itu punya hak masing-masing untuk menjalankan ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Sebagaimana diatur juga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir itu bisa dengan memastikan semua izin syarat administrasi sudah lengkap sesuai dengan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 supaya tidak ada masalah dari sisi hukum. Mungkin itu aja. Ada yang mau nambahin mungkin? Guys, sebelumnya sorry ya, aku tadi terlempar jaringan wifi kosku nge-lag. Jadi tolong Ci diulangi. Oh, boleh. Bentar ya. Suaraku jelas nggak? Soalnya jaringan juga kurang bagus di sini. Jelas. Kalau di aku jelas. Oke. Nah, kalau untuk solusinya itu ada beberapa solusi yang dapat dilakukan. Nah, yang pertama itu melakukan sosialisasi sejak awal kepada masyarakat. Jadi sebelum pembangunan dimulai, ada baiknya pihak gereja menjelaskan rencana pembangunan supaya nanti tidak terjadi yang namanya kesalahpahaman. Nah, yang kedua itu menjaga komunikasi yang baik dengan warga. Sama seperti kasus kita ini kan, penyebabnya itu salah satunya kurangnya komunikasi. Jadi untuk pencegahan ke depannya, ada baiknya komunikasi ini dijaga dengan baik. Karena biasanya kalau hubungan sudah baik dari awal, maka warga akan lebih mudah menerima. Nah, yang ketiga itu melibatkan pemerintah dan forum kerukunan umat beragama sejak awal. Tujuannya itu supaya nanti ada pihak yang menjadi penengah kalau terjadi perdebatan. Nah, yang keempat dan yang paling penting itu toleransi. Kita penting untuk meningkatkan rasa toleransi. Sebagaimana kan kita tahu kalau setiap orang itu punya hak yang sama untuk menjalankan ibadah dan kepercayaannya masing-masing. Nah, itu juga sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kelima itu atau yang terakhir bisa dengan memastikan semua izin dan syarat administrasi sudah lengkap sesuai dengan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 supaya nanti tidak ada masalah dari sisi hukumnya. Mungkin itu atau ada teman-teman yang lain mau nambahin mungkin? Oke, ini bisa kita next atau gimana? Atau ada yang mau menambahkan solusinya?
Gimana guys? Langsung next aja. Yuk kita simpulkan hasil diskusi kita. Apa yang Belum. dapat? Kan harus ada itu yang tugas terakhir, bagaimana seharusnya orang Kristen berperan menyikapi itu. Oh iya. Sorry guys. Ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Sepemahamannya aja. Apa pertanyaannya? Sikap Bagaimana orang seharusnya orang Kristen berperan menyikapi kasus yang terjadi dan bagaimana orang Kristen menjaga kerukunan antar umat beragama. Kalau misalnya dari aku, sebagai umat Kristen itu tentunya dari kasus ini itu iman kita sangat diuji ya. Tapi kita jangan langsung terpancing sama penolakan dengan membalas dendam. Tapi tapi kita harus membalasnya dengan kasih. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, di mana kita harus selalu mengedepankan kasih. Nah, selain itu juga menurut aku kita juga perlu menghargai apa yang sudah diberlakukan dimanapun kita berada. Misalnya di Cilodong ini kan istilahnya kita itu nggak ada komunikasi lah sama warga sekitar. Emang menimbulkan kesan yang tidak sopan. Nah, maka dari itulah makanya ditolak gitu pembangunan gerejanya. Maka dari itu kita memang harus menghargai apa yang sudah harus kita lakukan gitu dimanapun kita berada. Salah satunya menghargai orang sekitar dan juga mengikuti moral yang berlaku ataupun budaya yang berlaku gitu. Kalau dari aku pastinya kita membangun komunikasi yang baik, bukan hanya sesama kita sebagai orang Kristen, tapi teman-teman kita yang di luar, yang nonis intinya gitu. Kita harus bisa menjalin komunikasi yang baik supaya tidak terjadi miskomunikasi, juga kesalahpahaman nantinya yang berujung ke hal-hal yang enggak kita inginkan. Itu sih dari aku. Aku juga mau menambahi sih di sini. Kita itu kan diajarkan untuk jadi pembawa damai ya. Jadi seperti yang aku sebutin faktor tadi, karena ada beberapa orang itu kan yang terbawa yang namanya provokasi. Kita itu sebagai umat Kristen itu harus selalu menjadi pembawa damai dan kita itu nggak boleh terikut-ikut dengan apa yang disebut sebagai provokasi. Terus kita juga harus bertekun dalam doa biar gereja ini bisa terbangun dan tidak ada lagi masalah. Mungkin itu sih. Iya, setuju. Ini ingin menambahkan sedikit untuk sikap etika Kristen itu kayak lebih mengedepankan kasih. Kan Tuhan Yesus juga udah mengajarkan kita dalam beberapa ayat Alkitab tentang untuk mengasihi sesama. Nah, salah satu contohnya itu ada di Imamat 19 ayat 18 yang berbunyi, "Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Nah, di sini kan Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi orang lain. Jadi ya kita tentunya harus mengedepankan kasih gitu. Oke, udah cukup kah untuk pembahasannya? Kayaknya sih udah ya. Kita bisa langsung ke bagian kesimpulan mungkin. Yang kerukunannya belum loh. Oh iya, Iya, lupa. Kak. Mungkin dari Ipana.
Izin masuk ya. Kalau menurutku untuk menjaga kerukunan antar umat beragama itu sikap orang Kristen itu ya seharusnya memiliki sikap yang toleransinya tinggi lah toleransinya gitu. Apalagi kan kita ini kan minor di negara ini. Jadi ya sebagai orang Kristen itu kita harus mempunyai sikap toleransi yang dimana artinya umat Kristen itu tidak hanya menerima adanya perbedaan, tetapi juga berusaha membangun hubungan yang baik dengan pemeluk agama lain. Kalau menurutku sih itu. Sama aku juga sependapat itu sih. Oh ya, teman-teman, aku mau menginformasikan. Waktu Zoom-nya tinggal 10 menit lagi. Mungkin langsung kesimpulan aja. Aku mau buat kesimpulan ya. Jadi yang ku dapat itu kasus penolakan pembangunan gereja di Cilodong menunjukkan bahwa konflik antar umat beragama seringkali bukan semata-mata karena intoleransi, tetapi juga karena kurangnya komunikasi, transparansi, dan keterlibatan masyarakat. Upaya penyelesaian dilakukan pemerintah dan pihak terkait sudah mengarah pada perdamaian, tetapi masih perlu dilanjutkan hingga tercapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Sebagai masyarakat, khususnya orang Kristen, penting untuk tetap mengedepankan kasih, dialog, dan sikap toleransi agar kerukunan antar umat beragama tetap terjaga. Mungkin ada tambahan? Sepertinya sudah cukup, sudah mencakup semua isi dari yang kita diskusikan. Kayaknya untuk ngetik di Word kayaknya nggak sempat lagi lah di video ini. Di Zoom ini. Mau bikin Kita Zoom rangkum baru. aja di WA. Iya, biar langsung ngetik gitu. Di diskusi kita, ya. Kita ketik di Word, terus setelah itu kita cek Turnitinnya berapa. Kalau sudah memenuhi dari syarat Turnitinnya maksimal 80% original, next kita ketik di forumnya, forum MMP. Oke. Berarti ini kita tulis hasil yang udah kita ucapkan tadi tuh ke WA dulu, habis itu tinggal masukkan ke Word, habis itu tuh diturnitin baru masukkan ke forum kan ya? Iya, Yep. mungkin Zoom kita sudah cukup sampai sini ya teman-teman. Soalnya sedikit lagi waktunya, Zoom-nya mau mati, habis waktunya. Sorry nggak premium. Oke. Oke teman-teman, terima kasih untuk diskusi malam hari ini. Selamat beristirahat dan selamat bekerja untuk mengetik hasilnya di forum MMP. See you guys. Shalom. Shalom. Izin live. Shalom. Recording stopped.